Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu diberi limpah kesehatan. Hari ini kembali lagi bersama Pak Rio dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan. Adapun topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini ialah tentang organisasi militer, regional dan global serta pengaruhnya bagi Indonesia. Seperti kita ketahui, dalam hidup kita dipenuhi oleh berbagai aspek yang juga dipengaruhi oleh berbagai organisasi yang mengatur dalamnya. Beberapa organisasi tersebut turut mempengaruhi dalam banyak hal. Satu di antaranya ialah organisasi yang ada pada aspek militer. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang organisasi militer yang lingkupnya regional maupun global. Selain itu, kita juga akan membahas apa pengaruh dari organisasi tersebut bagi Indonesia. Setidaknya ada beberapa organisasi yang akan kita bahas, seperti NATO atau North Atlantic Treaty Organization, kemudian ada SEATO atau South East Asia Treaty Organization, ada Pakta Warsawa, ada CENTO atau Central Treaty Organization, dan ANZUS, Australia, New Zealand, and United States. Mari kita bahas organisasi yang pertama. Organisasi tersebut ialah NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat dengan ekspansi Uni Soviet ingin menguasai Eropa Timur. Waktu itu Amerika khawatir jika ekspansi dari Uni Soviet ini dapat menguasai Eropa Timur. Selanjutnya, dibentuklah sebuah fakta pertahanan pada 4 April 1949. Adapun yang menandatangani ialah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Prancis, Belanda, Belgia, Luxembourg, Kanada, Italia, Portugal, Islandia, Denmark, dan juga Norwegia. Organisasi NATO memiliki tujuan pastinya. Adapun tujuan NATO adalah untuk melindungi anggotanya dari ancaman Uni Soviet. Apabila ada satu negara atau beberapa anggota dari NATO yang mendapat serangan militer, maka akan dibantu oleh anggota NATO yang lainnya. Hal ini tercantum dalam pasal 5 Fakta Pertahanan tersebut. Di dalam NATO juga terdapat sistem namanya partner countries, atau sebuah cara yang mana NATO mengajak negara-negara lain tergabung di dalamnya. Partner countries NATO antara lain Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Selain negara-negara tersebut, NATO juga bekerja sama dengan organisasi besar dengan lingkup internasional seperti PBB dan Uni Eropa. Lantas, bagaimana cara pengambilan keputusan dalam NATO? Ya, benar. Pengambilan keputusan dalam NATO menggunakan konsensus atau kesepakatan bersama, yang mana diadakan konferensi per 2 tahun sekali. Tentunya dalam konferensi ini membahas banyak hal, seperti peluang kerjasama, penyelesaian masalah, dan lain sebagainya. Ketika Perang Dingin berakhir dan Uni Soviet bubar pada 1991, NATO tetap berdiri. Hal ini karena prinsip NATO dalam rangka untuk menghindari perang nuklir masih sangat relevan. Setelah NATO, mari kita bahas organisasi selanjutnya. Organisasi ini ialah SEATO atau South East Asia Treaty Organization. SEATO dibentuk berdasarkan perjanjian Manila di Filipina, bertepatan pada 8 Desember 1954. SEATO ditandatangani oleh Amerika Serikat, Inggris, Australia, Pakistan, Prancis, Thailand, Selandia Baru, dan juga Filipina, yang mana negara-negara tersebut sepakat untuk saling memberi bantuan, terutama militer, kepada negara anggota yang diserang oleh pihak luar. Nah,
SEATO dibentuk sebagai aliansi Amerika Serikat dengan tujuan membantu perlawanan terhadap ekspansi komunis di Asia Tenggara, khususnya membendung pengaruh Tiongkok dan Vietnam Utara ke Vietnam Selatan. Namun, jika kita cermati, beberapa negara tadi yang menjadi anggota dari SEATO bukan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Padahal SEATO kan tujuannya untuk mencegah komunis di Asia Tenggara. Nah, hal ini menyebabkan SEATO menjadi melemah dan kehilangan kredibilitas karena sebagian anggotanya bukan dari Asia Tenggara tadi. Kemudian, karena kekurangan kredibilitas dan juga semakin melemah, menyebabkan SEATO kemudian dibubarkan, tepatnya pada 30 Juni 1977. Selain itu, pembubaran ini juga disebabkan karena Amerika Serikat kalah dalam Perang Vietnam. Nah, jika yang awal tadi kita membahas tentang dua organisasi yang dibentuk oleh Amerika, mari kita bahas yang ketiga, yaitu Pakta Warsawa. Pakta Warsawa ada sejak 14 Mei 1955, yang mana Uni Soviet dan negara-negara blok timur menandatangani pembentukan Pakta Pertahanan di Warsawa, Polandia, yang dikenal dengan Pakta Warsawa atau Pact of Mutual Assistance and Unified Command. Pakta Warsawa digagas oleh Nikita Khrushchev dengan latar belakang oleh peristiwa integrasi Jerman Barat dalam NATO melalui ratifikasi Pertujuan Paris. Tujuan Pakta Warsawa adalah mengimbangi keberadaan NATO dan mengorganisasikan diri terhadap ancaman NATO. Pakta Warsawa terdiri dari 7 negara anggota yang meliputi Uni Soviet, Bulgaria, Rumania, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, dan Cekoslovakia. Pakta Warsawa dilanda masalah terkait keterlambatan ekonomi. Pada 1980-an, karena perubahan politik membuat Pakta Warsawa berjalan tidak efektif. Kemudian pada September 1990, Jerman Timur meninggalkan Pakta Warsawa. Disusul Cekoslovakia, Hungaria, dan Polandia pada Oktober 1990. Kemudian pada Maret 1991, Pakta Warsawa kemudian dibubarkan di Praha. Kita kembali ke organisasi selanjutnya, yaitu CENTO, Central Treaty Organization. Jika sebelumnya Pakta Warsawa didirikan oleh Uni Soviet, nah CENTO kembali lagi didirikan oleh Amerika Serikat. CENTO hadir dimulai dengan adanya Pakta Baghdad, sebuah organisasi pertahanan militer yang berpusat di Baghdad, Timur Tengah. Anggotanya ada Turki, Irak, Iran, Pakistan, dan Inggris. Namun, pada 1958, Irak keluar dan masuklah Amerika pada 1959. Jadi, awalnya CENTO ini ada karena ada Pakta Baghdad. Namun kemudian karena ada Amerika yang bergabung, Pakta Baghdad diubah namanya menjadi Middle East Treaty Organization atau METO, yang atau lebih dikenal lagi dengan CENTO atau Central Treaty Organization. Tidak hanya itu, selain merubah namanya, Amerika juga memindahkan pusat CENTO dari Baghdad ke Ankara, Turki, sembari memberi janji bantuan militer dan ekonomi bagi negara anggota CENTO. Didirikannya CENTO dimaksudkan sebagai aliansi Amerika dalam Perang Dingin. Pembentukannya untuk melawan ekspansi Uni Soviet ke Timur Tengah dan juga serangan komunis pastinya. Nama Pakta Baghdad diubah setelah Amerika bergabung menjadi Middle East Treaty Organization. Selanjutnya, CENTO menjadi aliansi tersukses pada masa Perang Dingin. Ada loh bukti-buktinya, seperti yang pertama,
Sento berhasil membantu pengadaan personel dan logistik di tiap negara konflik untuk menstabilkan Timur Tengah dan Asia Selatan. Kemudian, Sento mencapai tujuan utamanya untuk mencegah perluasan pengaruh Uni Soviet. Yang ketiga, menangani konflik Turki dan Yunani atas Siprus, dan menangani sengketa Pakistan dan India. Selain itu, yang terakhir juga menangani sengketa perbatasan Persia dan Irak. Namun, saat terjadi revolusi Iran, menyebabkan anggota Sento banyak keluar. Nah, karena banyak yang keluar ini, pada 1979, kemudian Sento dibubarkan. Adapun organisasi yang terakhir yaitu ANZUS atau Australia, New Zealand, and United States. ANZUS dibentuk dan ditandatangani oleh perwakilan dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat pada September 1951 di San Francisco dan menjadi kerjasama aliansi keamanan 3 negara. ANZUS juga punya beberapa prinsip seperti saling membantu dalam upaya menjaga para agresor dan muncul di 3 negara, mengorganisasikan pertahanan bersama di kawasan Pasifik, membendung pengaruh komunisme, meningkatkan kerjasama militer, keterkaitan anggota dalam menghadapi serangan senjata. Pada 1985, Selandia Baru keluar dari ANZUS. Namun, sampai saat ini, ANZUS masih berdiri, walaupun sudah tidak bergabungnya Selandia Baru. Itu. Nah, keberadaan dari maksudnya organisasi-organisasi tadi ternyata juga punya pengaruh bagi Indonesia. Apa saja ya pengaruh-pengaruh dari hadirnya organisasi-organisasi militer tadi? Setidaknya ada 3 pengaruh besar. Yang pertama, karena hadirnya organisasi-organisasi tadi menyebabkan yang pertama, pengaruh pada sikap Indonesia khususnya politik luar negeri. Kemudian, Indonesia tidak memilih berpihak pada kubu manapun dan menerapkan politik bebas aktif. Kemudian, Indonesia juga memilih untuk menjadi pelopor lahirnya gerakan non-blok. Itu tadi adalah pembahasan kita bersama tentang organisasi-organisasi militer dalam lingkup regional dan global. Apakah kamu punya pertanyaan? Silahkan utarakan pertanyaan kamu dan mari kita diskusikan bersama. Cukup sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Mari kita belajar bersama supaya lebih paham.